Halo, salam jumpa untuk pertama kalinya secara online bagi siswa-siswi kelas 10 SMA Katolik Andaluri yang saat ini tengah mengikuti kegiatan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah untuk hari kedua. Perkenalkan, saya adalah Pater Koma Demoa CSSR. Anda boleh memanggil saya dengan sebutan Pater Koma. Pada pertemuan ini, saya bakal mempresentasikan kepada Anda materi yang berjudul Strategi Belajar Online dari Rumah. Untuk bisa memahami topik ini, maka kita perlu membedah dan mengerti arti dari setiap kata yang membentuk judul ini. Maka yang pertama, dari kata strategi, kedua belajar, ketiga online, dan keempat dari rumah. Kita coba cari artinya satu persatu. Strategi adalah segala sesuatu yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Jika Anda punya suatu tujuan, Anda harus melakukan suatu langkah praktis, suatu siasat atau strategi supaya tujuan Anda bisa tercapai dengan baik. Yang kedua, istilah belajar. Kata belajar berarti semua aktivitas yang dilakukan untuk pengembangan pengetahuan dan juga pengembangan bakat. Yang ketiga, istilah online. Online adalah sarana komunikasi secara digital, bisa melalui komputer atau handphone ataupun gadget lainnya. Keempat, frase dari rumah atau kelompok kata dari rumah berarti aktivitas yang Anda lakukan dari dan di atau di dalam rumah, bukan di sekolah. Itu berarti istilah belajar online berarti aktivitas yang dilakukan untuk pengembangan pengetahuan dan bakat yang dilakukan secara virtual dari rumah. Untuk bisa mengerti istilah ini, maka Anda kadang-kadang mengalami kesulitan karena Anda mengalami bahwa belajar dari rumah kerap kali sangat membosankan. Alasannya mengapa? Tentu Anda punya banyak alasan. Di antaranya misalkan, satu, belajar dari rumah ini Anda tidak memiliki guru ataupun teman. Kalau di sekolah kan, Anda punya guru untuk bertanya atau mengklarifikasi materi yang tidak cukup Anda pahami. Atau jika tidak, Anda bisa berdiskusi dengan teman Anda. Tapi hal ini kan tidak bisa Anda lakukan di rumah karena guru maupun teman tidak bersama Anda di rumah Anda. Kedua, mungkin Anda mengatakan membosankan karena di rumah Anda memiliki banyak kegiatan atau aktivitas yang bisa mengganggu Anda. Sehingga kegiatan belajarmu menjadi tidak maksimal. Ketiga, belajar dari rumah ini juga bisa membosankan karena barangkali orang tua Anda begitu sibuk dengan pekerjaan mereka atau aktivitas mereka setiap hari, sehingga Anda tidak diperhatikan atau malah diabaikan. Keempat, di rumah pun membosankan karena Anda mungkin tidak bisa ikut les online karena tidak punya gadget seperti handphone ataupun komputer.
Yang kelima, mungkin Anda juga lebih daripada itu tidak punya paket data atau internet untuk bisa mengakses pelajaran atau mengikutinya dari jarak jauh atau secara online. Yang keenam, barangkali juga Anda saat di rumah Anda menerima begitu banyak tugas dari sekolah yang dikirimkan oleh guru. Tugas Anda menumpuk dari hari ke hari sehingga banyak sekali tugas Anda yang tidak terselesaikan. Atau kemudian Anda mengalami satu kebosanan. Yang ketujuh, mungkin juga materi-materi yang dikirimkan guru itu banyak kali membuat Anda tidak mengerti atau Anda tidak paham sama sekali. Jika ingin tanya, Anda tidak punya guru. Jika Anda ingin diskusi, Anda juga tidak punya teman. Maka memang bisa dikatakan belajar dari rumah ini bisa sangat membosankan Anda. Dan Anda akhirnya bisa kehilangan motivasi atau bisa menjadi putus asa. Dan terakhir, barangkali juga Anda tidak memiliki kebiasaan untuk belajar mandiri tanpa dibantu orang tua, tanpa dibantu guru, atau juga tanpa dibantu oleh teman Anda. Betul kan? Nah, namun demikian, Anda perlu perhatikan, meskipun belajar dari rumah ini membosankan, aktivitas belajar harus tetap Anda lakukan. Mengapa demikian? Karena ada alasannya. Karena belajar itu adalah sebuah kebutuhan pokok bagi setiap manusia untuk hidup. Belajar bukan tambahan, bukan pelengkap, tapi itu kebutuhan vital bagi Anda sebagai manusia. Yang kedua, belajar juga bisa memanusiakan Anda sebagai manusia. Anda mengalami bahwa Anda punya pengetahuan, bakat Anda itu semakin bertambah jika Anda tahu belajar, sehingga Anda menjadi semakin manusia. Yang ketiga, barangkali juga belajar ini menjadi media bagi Anda untuk menginvestasikan pengetahuan. Hanya dengan belajar, Anda bisa memiliki pengetahuan yang maksimal atau yang cukup sebagai bekal bagi Anda untuk bisa hidup di masa depan. Dan yang terakhir, belajar juga adalah instrumen atau media bagi Anda untuk menginvestasikan bakat dan talenta. Bakat Anda perlu dipelajari, perlu digali. Talenta Anda perlu dikembangkan, dilatih dan diasah supaya semakin berkembang, semakin bertumbuh sehingga berguna bagi kehidupan Anda. Betul kan? Nah, di sini Anda harus mengatakan, kendati pun ini membosankan, namun aktivitas belajar bagi Anda harus tetap dilakukan semaksimal mungkin. Kendati pun di masa corona ini, Anda harus punya waktu sedikit pun untuk belajar setiap hari, karena ini berguna bagi kehidupan Anda. Nah, di sini supaya Anda bisa belajar online ini dengan baik, Anda memerlukan sebuah usaha yang maksimal, sebuah aturan yang baik, langkah-langkah yang juga luar biasa demi sebuah tujuan, yaitu untuk hidup Anda. Manakah strategi Anda? Manakah langkah-langkah Anda? Manakah tips-tips Anda yang perlu Anda miliki supaya belajar online ini bukannya membosankan, melainkan menyenangkan karena berguna untuk hidup Anda. Nah, langkah yang pertama, Anda mesti memiliki mindset atau kerangka berpikir yang benar. Apa itu mindset yang benar? Yaitu Anda mesti memiliki niat bahwa Anda belajar bukan semata untuk memperoleh nilai saja di rapor, tetapi Anda ingin supaya Anda bisa atau mampu untuk mengerti sebuah materi
yang sedang Anda pelajari. Jadi tinggal Anda pilih niat Anda, apakah belajar untuk memperoleh nilai, apakah supaya Anda bisa mampu melakukan sesuatu. Kemudian mindset yang benar haruslah punya pikiran seperti ini, bahwa Anda belajar itu pertama-tama ingin supaya Anda bertumbuh menjadi pribadi yang berkualitas dengan pengetahuan dan tentu saja dengan bakat yang memadai untuk hidup Anda. Jadi, selain memperoleh nilai akademik yang baik, Anda belajar tentu saja dengan tujuan juga supaya Anda ingin memiliki kemampuan yang baik dalam hal bakat dan juga talenta atau potensi untuk hidup Anda. Oke, itu kan sangat bagus buat Anda. Sekarang, strategi yang kedua. Pelajarilah dasar-dasar terlebih dahulu sebelum Anda maju ke materi yang lebih sulit. Apa maksudnya ini? Nah, belajar di masa pandemi ini harusnya menjadi peluang bagi Anda untuk memperkuat fondasi yang Anda pelajari. Misalkan, Anda ingin belajar matematika tentang integral, tentang turunan, limit, akar kuadrat, logaritma, eksponen, dan lain-lainnya. Ini adalah fondasi untuk bisa Anda pelajari tentang matematika. Jika tanpa ini Anda tidak bisa mengerti matematika. Ini adalah basic atau fondasi untuk memahami matematika secara lebih sempurna. Kemudian Anda juga harus belajar ibarat Anda menaiki sebuah tangga secara berjenjang dan tidak boleh melewati satu tangga pun. Sehingga kesimpulannya, Anda di masa pandemik ini, Anda perlu memperkuat dasar-dasar materi pelajaran dahulu, baru Anda menguasai materi yang lebih sulit, sehingga ini menjadi sesuatu yang menyenangkan buat Anda, bukannya sebaliknya membosankan Anda saat belajar. Nah, sekarang strategi yang ketiga, buatlah sebuah target untuk Anda belajar. Targetmu apa hari ini? Target ini sama dengan Anda tahu Anda mau kemana. Mau berjalan kemana atau mau pergi kemana. Nah, karena itu target Anda harus bersifat spesifik, realistis, bisa diukur, dan juga harus jelas. Apa maksudnya istilah-istilah ini? Targetmu harus spesifik. Itu misalnya Anda mau belajar logaritma, sejarah Majapahit. Ini kan spesifik sekali supaya Anda tidak belajar sesuatu secara umum tapi secara khusus atau spesifik. Target juga harus bersifat realistis, konkret, nyata. Misalnya Anda mau belajar kosakata bahasa Inggris selama 15 atau 20 menit. Nah, sekarang strategi yang keempat. Buatlah jadwal belajar harian Anda secara teratur dari pagi sampai siang saat kita berhenti belajar. Bikinlah sebuah list daftar belajar harian. Misalnya, hari ini saya mau belajar matematika. Sementara itu besok saya ingin belajar bahasa Inggris. Dan lusa saya akan belajar ilmu kimia atau fisika dan lain-lain. Nah, sekarang strategi langkah yang kelima. Kurangilah distraksi atau gangguan. Apa yang saya maksudkan dengan distraksi atau gangguan? Distraksi adalah gangguan yang seperti kebiasaan bersantai-santai, tidak melakukan apa-apa, atau bermalas-malasan, hanya suka bermain game online sepanjang hari, atau
media sosial seperti Facebook dan Instagram sepanjang hari sampai Anda bahkan lupa untuk makan, lupa untuk minum, dan akhirnya Anda sakit. Anda di sini diusahakan supaya harus melakukan satu proses deep learning, belajar yang mendalam dan belajar yang fokus. Itu dia tidak butuh banyak waktu. Contoh, saat Anda belajar, Anda menyimpan HP Anda di kamar, bukannya di meja belajar. Dan Anda berjanji untuk tidak akan buka HP Anda selama waktu 1 jam belajar. Contoh, Anda mau berjanji untuk fokus selama 30 menit. Itu hasilnya jauh lebih maksimal daripada Anda belajar 10 jam. Atau misalkan Anda belajar 10 menit dan main game 10 menit. Meskipun totalnya sama. Jadi di sini lebih baik Anda belajar 30 menit dan juga main game 30 menit. Bukannya belajar 30 menit dan main game 1 jam. Itu malah merugikan diri Anda sendiri. Nah, sekarang strategi yang keenam. Buatlah sebuah grup online. Bisa di Telegram, bisa di WA, atau di Facebook. Nah, di sini perlu Anda perhatikan, lingkungan di mana Anda tinggal itu sangat berpengaruh pada fokus Anda saat belajar. Sehingga di sini Anda harus menciptakan lingkungan yang kondusif, yang nyaman, menyenangkan buat Anda dan membuat Anda merasa nyaman untuk belajar. Nah, oleh karena itu Anda diminta untuk membuat grup online. Jika Anda mengalami kesepian, tidak punya teman, tapi sekarang bisa dilakukan secara online dengan grup online. Dan grup online ini bertujuan pertama-tama supaya Anda saling memotivasi, saling mendorong dan mengajak temanmu untuk belajar bersama atau belajar bareng. Tapi hati-hati di sini, grup online tidak boleh dipakai untuk gosip-gosipan, untuk bicara buruk tentang nama orang atau tentang teman-teman yang tidak Anda sukai. Melainkan grup online ini bertujuan pertama-tama untuk Anda belajar bersama, berdiskusi bersama, atau membahas materi yang Anda sendiri tidak paham, bisa Anda bagikan karena ada bantuan dari teman-teman Anda. Jelaskan? Sekarang langkah ketujuh, strategi yang ketujuh. Belajarlah sesuai dengan gaya Anda sendiri. Jangan ikut gaya orang. Karena setiap orang punya gayanya sendiri dalam hal mereka belajar. Nah, di sini perhatikan, lakukan aktivitas belajar Anda sesuai dengan gaya atau karakter Anda sendiri. Gaya belajar adalah cara yang paling Anda sukai saat Anda belajar untuk memperoleh atau memproses sebuah informasi. Di sini saya perkenalkan kepada Anda bahwa ada 3 gaya atau style saat kita belajar pada umumnya manusia. Gaya pertama disebut gaya visual atau gaya di mana orang belajar dengan cara suka melihat dan membuat dia bisa mengerti. Ciri khasnya, orang yang visual ini suka membaca buku dengan gambar, contoh, atau membaca buku dengan sebuah infografis, atau suka menonton video dan membuat dia bisa mengerti. Atau orang visual ini suka menggambar dan suka melukis. Jadi Anda pilih, jika ini cocok dengan Anda, gaya Anda, maka pakailah gaya ini pada saat Anda belajar. Gaya yang kedua itu disebut gaya auditory. Nah, auditory artinya gaya di mana orang belajar dengan cara mendengarkan sesuatu. Ciri-cirinya, orang auditory ini suka mendengar ceramah dan penjelasan dari guru.
ketimbang dia sendiri membaca atau menonton dari dirinya sendiri. Senjata utama dari orang-orang yang punya karakter auditory adalah telinganya atau pendengarannya. Dia tidak mementingkan visual atau melihat. Yang penting bagi dia adalah audionya jelas, suaranya jelas, itu sudah cukup. Contoh ya, jika Anda di kelas, Anda itu menjadi orang yang suka untuk mendengar, maka Anda akan menjadi marah kepada temanmu jika temanmu itu nakal atau bikin keributan di kelas saat Anda sedang menyimak penjelasan dari guru. Inilah ciri khas orang-orang dengan gaya belajar auditory. Nah, sekarang gaya yang ketiga. Anda bisa pilih ini jika cocok untuk Anda. Gaya kinestetik, atau orang ini suka belajar sambil bergerak, mondar-mandir di kelas dan membuat keributan, juga tidak apa-apa. Nah, ciri-ciri orang-orang yang kinestetik di sini yaitu Anda tidak puas kalau hanya sekedar membaca atau mendengarkan. Anda ingin mempraktekkan langsung apa yang Anda pelajari. Tidak cukup buat Anda sekedar menerima atau berimajinasi atau mengawang-awang. Anda ingin pengalaman konkret, bukannya hafalan. Anda suka praktek, bukannya sebuah teori. Maka jangan heran ada teman-teman Anda yang suka mondar-mandir di kelas, membuat keributan, tapi itu cara dia untuk belajar. Dia perlu praktek, melakukan sesuatu apa yang sedang dia pelajari. Nah, di sini Anda sudah punya 3 gaya belajar. 1, visual, melihat. Anda belajar dengan melihat. 2, auditory, mendengar, suka belajar dengan mendengar. Dan yang ketiga, kinestetik. Anda suka belajar dengan cara sebuah gerakan atau praktek melakukan sesuatu. Tapi perhatikan sebagai sebuah catatan, ketiga gaya belajar di atas sifatnya unik untuk setiap individu. Saat belajar, usahakan untuk mengkombinasikan gaya-gaya di atas supaya Anda tidak mengalami kejenuhan atau kebosanan saat Anda belajar. Yang terakhir, strategi yang ke-8. Lakukan bahwa tugas hari ini harus diselesaikan hari ini. Setiap materi yang Anda pelajari selalu disertai tugas yang berguna untuk mendalami materi yang sedang Anda pelajari. Karena itu, tugas yang diperoleh hari ini harus juga diselesaikan hari ini. Hindarilah kebiasaan menunda-nunda. Karena apa? Karena menunda-nunda itu bisa membuat beban buat Anda. Pakailah prinsip ini. Petiklah hari ini karena kesempatan datang hanya 1 kali. Hari esok punya kesempatan dan peluang untuk hari esok, lusa, dan seterusnya. Inilah 8 strategi yang perlu Anda miliki supaya Anda bisa enjoy atau senang dengan proses belajar dari rumah atau belajar secara online. Dan akhirnya saya punya kesimpulan. Belajar online itu punya kesimpulan buat Anda. 1, belajar online adalah peluang untuk Anda mengembangkan pengetahuan dan talenta Anda. Bukanlah sebuah kutukan atau sebuah semacam ketakutan buat Anda. 2, belajar online adalah peluang bagi Anda untuk memperkuat fondasi pengetahuan dan talenta Anda. 3, belajar online adalah peluang bagi Anda memperkuat kemandirian Anda dan kedisiplinan Anda. Dan 4, belajar online itu bertujuan untuk memperkokoh motivasi belajar Anda
Yaitu, Anda bisa bertanya, saya belajar ini bukan untuk nilai, melainkan untuk hidup saya di hari depan. Inilah 4 kesimpulan. Dan akhirnya, pada bagian terakhir, saya punya sebuah moto yang saya pinjam dari Ibu Helen. Pada saat dia mengajar, dia selalu memberikan motivasi kepada anak-anaknya dengan moto-moto ini. Yaitu, moto yang pertama, saat Anda belajar online, jangan lupa berdoa. Karena ketika Anda berdoa, Anda mengandalkan Tuhan. Tuhan sebagai sumber kekuatan bagi hidup Anda. Kita tidak tahu kapan corona ini berakhir. Dunia pun tidak tahu. Tapi kita minta Tuhan supaya Dia sungguh-sungguh campur tangan dalam hidup kita. Supaya Dia memperhatikan, menjaga kesehatan kita, supaya kita bisa belajar dengan baik. Yang kedua, belajar. Belajar dan belajar. Belajarlah selalu kapanpun dan dimanapun Anda hidup. Selama Anda hidup, Anda selama itu juga harus tetap belajar. Bukan esok, bukan lusa, tapi hari ini waktu buat Anda belajar. Dan yang ketiga, berkomunikasi. Karena kita belajar online, maka komunikasi ini penting. Jika Anda punya kesulitan saat Anda belajar, komunikasikanlah dengan orang tua Anda, dengan guru Anda, dengan wali kelas Anda, dan juga barangkali dengan teman-teman Anda. Supaya Anda punya kesulitan bisa diatasi. Dan akhirnya, never give up learning. Jangan pernah menyerah. Kendati pun kita dalam situasi pandemi. Tetap belajar secara online dan jangan lupa berdoa, belajar dan berkomunikasi. Oke, itu saja sajian dari saya. Semoga Anda puas dan tetap semangat belajar. God bless you dan salam Andaluri.